dibuka tafsir Jalalain halaman sabaraha 17 14 15 baris kasabaraha kagenap dihadap ayat halaman 17 rupi-rupi cetakanana ya bagawe pokoknya maka pendak kancana ya terus kabar kancana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mananya ila akhirih wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina, hai ingat orang-orang, hai ingat orang-orang amanu yang beriman mereka, alladzina la taqulu, jangan mengucapkan kalian lin nabi, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, akan ucapan ra'ina. Amrun, bahwa lafad ra'ina adalah fi'il amar minal mura'ati, dari kata mura'at. Wa kanu, dan ada mereka orang-orang yang beriman, yaquluna, adalah berucap mereka lahu, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalika, akan itu ucapan ra'ina. Wa ya, bahwa lafaz ra'ina bilughatil yahudi, dengan bahasa Yahudi, sabun, adalah cacian. Ucapan ra'ina ini adalah cacian pada bahasa kaum Yahudi. Minar ru'unati, diambil dari lafaz ru'unah, yakni kebodohan, kedunguan. Fasarru, maka gembira mereka Yahudi, bidzalika, dengan itu ucapan orang-orang yang beriman akan mengucapkan ra'ina. Wa khatabu, dan bercakap-cakap mereka biha, dengan itu lafaz, dengan itu lughah, an-nabiyya, kepada baginda Nabi Muhammad, dan berucap mereka biha, dengan itu lughah ru'una, dengan itu ru'una, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanuhiya, maka dilarang siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, anha, dari itu bahasa. Hati-hati ya, apalagi yang berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Hati-hati, yang tidak terimanya langsung Allah ya. Kalau Nabi dihina, beliau tidak marah, tapi yang marahnya Allah. Hati-hati ya, kita berucap ya harus sopan, harus ta'zim, penghargaan, penghormatan, memuliakan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang merendahkan ya kepada kepangkatan, kemuliaan baginda Rasulullah. Mengatakan sama saja sudah salah. Nabi itu sama dengan kita, itu sudah salah besar. Ia memang sama dari jihad kemanusiaannya, tapi pangkatnya beda ya. Sama jenis manusianya sama, tapi beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau keringatnya lebih wangi daripada minyak misik. Wangi keringat Nabi itu. Coba keringat kita, bau setan. Iya, keringat kita bau setan. Iya. Orang yang cakep, orang yang ganteng, keringatnya coba. Ya, bau setan, bau juri. Kalau keringat Nabi itu lebih wangi daripada minyak kasturi.
Sehingga banyak para sahabat ketika bercucuran tetesan keringat Rasul, mereka di tampanan cemurang, ya, di wadahan ngahaja. Ini keringatnya Rasulullah. Hati-hati, jangan disamakan dengan kita. Kalau Nabi masuk kepada lorong satu gang, maka gang itu beberapa hari menjadi wangi. Semua jalan yang ditempuh oleh Rasulullah itu jalan jadi wangi. Jangan disamakan dengan kita. Kalau beliau duduk, maka beliau bangun, tempat duduk tersebut menjadi wangi beberapa hari. Beda dengan kita, sok kena rantung amban tak urut diukna bau setan, bau juri kurang atau sarwakeun nya kade. Bahasa kepada Rasulullah harus bahasa yang sangat mulia, ya. Allah saja menghargai, memuliakan, apalagi kita, ya. Ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi. Bahkan para sahabat kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meludah, terlihat oleh para sahabat, semua para sahabat berebut ingin menerima ludah sucinya baginda Nabi Muhammad. Berebut, parebut. Urang kosong kiduh tara. Kosong kiduh, kapagi ku pamajikan di kampanan teu ku pamajikan sugan. Ujang-ujang ku batur papayan gara-gara itu. Urang mah ciruhna ge bau juri. Beda dengan ludah suci baginda Rasulullah. Sampai-sampai wakadu yaktatilun, ya, sampai-sampai berebut itu para sahabat, hampir-hampir bertengkar, hampir-hampir gelut, sangat ingin mendapatkan ludah sucinya baginda Rasulullah. Rasul itu ludahnya menjadi obat zahiran wa batinan, obat badan dan obat hati. Hati yang keras menjadi lunak dengan ludahnya Nabi besar Muhammad. Hati yang penuh dengan kebencian, dengan berkah ludahnya Nabi menjadi hati yang penuh dengan kecintaan. Ini obat, bukan sembarangan orang. Jangan disamakan dengan kita. Lahirnya pun suci, tidak membawa najis, bersih bersinar, suci. Bayi ini adalah baginya bayi baginda Nabi Muhammad, dan bukan keluar dari tempat yang biasa manusia keluarnya Nabi. Bukan dari situ, bukan dari tempat yang kotor, yang najis Nabi keluar itu, bukan. Khusus Allah menciptakan tempat keluarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat yang istimewa itu. Jadi kita harus betul-betul menghargai, memuliakan kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong rambut, maka ketika terlihat oleh para sahabat, mereka berebut ingin mendapatkan satu rambut sucinya baginda Nabi besar Muhammad. Ini rambutnya saja menjadi obat, menjadi syafaat bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Sayyidina Khalid bin Walid, beliau sedang perang di peperangan, lalu kopiahnya jatuh. Ini sedang perang menghadapi musuh, kopiah beliau jatuh. Yang ada di dalam kopiah tersebut satu helai rambut baginda Nabi besar Muhammad. Sehelai rambut di dalam kopiah tersebut. Beliau sedang perang, beliau mencari itu kopiah yang jatuh. Bahkan beliau perintahkan kepada prajuritnya, ya, untuk mencari itu kopiah. Sabar, ada kopiah. Ya karunya ngahadapan musuh, nyawa leungit di tangan kopiah. Ternyata di kopiah tersebut ada rambutnya baginda Nabi besar Muhammad. Kata beliau, ketika aku berperang,
dan aku membawa rambut Rasul, Allah berikan pertolongan kepadaku, Allah berikan kemenangan kepadaku berkah rambutnya suci baginda Nabi Muhammad. Muliakan kita, ya, agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak terima itu Allah. Kalau ada orang yang menghina Rasul, Allah langsung yang tidak terima. Kalau Nabi siapa? Nabi biasa saja. Beliau dihina biasa, tidak marah. Bahkan dilempari batu, beliau tidak marah, tidak mendoakan celaka. Apa yang katakan beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi yang marah Allah, yang tidak terima itu juga kita jangan terima. Hati kita harus sakit ketika ada orang yang mencaci, menghina baginda Nabi besar Muhammad. Harus sakit, hati kita tidak terima, ya, harus sakit kita. Ya, hati kita sakit, tidak terima atas pelakuan ucapan orang-orang yang menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang akan menolong kita ke akhirat? Siapa yang akan menolong kita kelak di akhirat? Anak belum tentu, orang tua belum tentu, istri belum tentu, teman belum tentu. Tapi yang sudah jelas Rasul katakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Siapa yang menolong kita kelak? Kita ini ahlul kabair, kita ini orang-orang banyak dosa. Ya, kita ini orang banyak ahlul kabair, dosa besar banyak yang kita lakukan. Yang akan menolong kita kelak di akhirat yang sangat jelas, yang dinas oleh Rasulullah SAW, syafaati, pertolonganku, pembelaanku, kata Rasulullah SAW, li ahlil kabair min ummati, untuk umat-umatku yang mereka berlumuran dosa-dosa besar. Untuk bayar syafaat Rasul, syafaat Rasul, cilaka orang. Ya, lamun daya syafaat ke di akhirat urang, ningali kalakuan urang sapopoe lobana maksiat. Ya, lobana mah hate urang masih kena garari. Cik sok lamun urang jujur geus cageut tina penyakit koret. Geus cageut tina penyakit gumene. Geus cageut tina penyakit ria. Geus cageut tina penyakit hasud. Pasti kena narampok penyakit cacak gitu ngaji. Osok ngaji eta penyakit can beres tah, can calaga kongol lamun teu ngaji udah. Ya. Jadi kita betul-betul tingkatkan rasa cinta kita, penghargaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Tidak ada yang bisa nolong kelak di akhirat seperti syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teguran dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman ini mereka mengartikan ra'inan ini artinya penjagaan menurut bahasa Arab, tapi menurut bahasa orang Yahudi ini penghinaan, ya, cacian, bahasa cacian. Ra'inan diambil dari kata ru'una. Ru'una ini kedunguan, kebodohan. Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau ucapkan seperti itu wahai orang beriman. Meskipun menurut bahasa Arab itu penjagaan, tapi ini orang-orang Yahudi mereka gembira. Kenapa? Karena kalian mencaci Rasulullah SAW. Maka ditegur oleh Allah. Wa qulu, dan ucapkan oleh kalian, badalah akan gantinya itu lughah, itu bahasa. Ungdurna, akan ucapan ungdurna. Ungdur, semoga melihat engkau na kepada kami. Aingdur, yani harus semoga melihat engkau ilaina kepada kami. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian makan perkara tumaruna yang diperintahkan kalian bi akan itu perkara sima aqabulin, dengan pendengaran menerima. Jika ada nasihat dari Nabi, terima oleh kita, ya, dengarkan oleh kita dengan pendengaran hati, menerima akan itu nasihat. Walil kafirina, dan adalah tetap bagi orang-orang yang kafir azabun, bahwa siksaan alimun yang sangat pedih, mulimuniani yang memedihkan, bahwa itu siksaan an-naru adalah neraka. Orang-orang
yang mati dalam keadaan kufur. Yang mati dalam keadaan kufur ini bahaya. Maka kita wajib mempertahankan keimanan kita dan menjaga iman kita jangan sampai lepas dari hati kita, ya. Ma yawaddu tidaklah menginginkan siapa alladzina orang-orang kafaru yang kufur mereka min ahlil kitab dari ahli kitab. Walal musyrikin dan tidak orang-orang yang musyrik dari Arabi dari orang Arab utifa diadabkan lapan walal musyrikin ala ahli kitab kepada ahli kitab wa min bahwa min di sini lil bayan bihi adalah untuk makna bayan penjelasan min ahli kitab yakni atau nyatana, ya, nyatana ahli kitab wal musyrikin dan tidak juga orang-orang musyrik. Ayyunazala tidak menginginkan ayyunazala akan diturunkan alaikum kepada kalian min zaidatun bahwa min sini zaidah apa min khairin satu kebaikan wahyin yani wahyu min rabbikum dari Tuhan kalian hasadan lakum karena hasud kepada kalian. Ini penyakit hasud itu bukan sekarang saja, dari zaman dulu. Mereka orang-orang kafir, ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka tidak menginginkan diturunkannya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada apa seperti itu? Hasad. Ini penyakit hasud. Karena ada penyakit hasud di dalam hati mereka sehingga mereka tidak menginginkan datangnya wahyu kepada kalian para nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bahwa Allah yaqdasu adalah mengkhususkan Allah birahmatihi dengan rahmatnya Allah nubuwati yakni kenabian Allah, pangkat kenabian dari Allah. Man kepada siapa saja yang menghendaki Allah, Allah itu sudah menentukan siapa saja yang berkehendak mendapatkan wahyu atau pangkat kenabian dari Allah. Gimana Allah? Ya. Wallahu bahwa Allah dzul fadli adalah yang mempunyai karunia al-azim yang sangat agung. Allah itu memberi karunia yang sangat agung. Karunia Allah sangat luas, sangat luas. Walamma ta'ana dan ketika mencaci siapa al-kufar orang-orang kafir finnasi di dalam adanya salinan wa qalu dan berkata mereka orang-orang kafir perkataannya inna Muhammadan semuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muru adalah memerintah itu Muhammad ashabahu akan sahabat-sahabatnya al-yauma pada hari ini bi amrin akan satu perintah wa yanha dan melarang itu Muhammad anhu dari itu perintah wa dan hari besok. Nah ayo kata orang-orang kafir ini Muhammad gimana sekarang perintah besoknya melarang. Langsung ya ketika mereka mencaci menghina Rasulullah SAW langsung yang tidak terima siapa? Allah langsung gak terima. Nazala bangsalum turun ayat apa ma syartiyatun ma bahwa sesuatu syartiyatun bahwa ma ini ada syartiyah nansah yang telah menghapus kami Allah min ayatin yakni ayat ain nuzil yakni menghilangkan kami Allah hukmah akan hukumnya itu ayat imma ma'alabdiha ada kalanya dengan lafadznya itu ayat lafadznya itu ayat dihapus disalin aula atau tidak dengan lafadznya wa fi qiraatin bi dhammin nun min ansaha ya dalam qiraat yang lain dengan didhammahkan nunnya dari lafaz ansaha aina murka yakni memerintah kami Allah kepada engkau au Jibril atau kepada Jibril binasya akan menyalinnya itu ayat au nunsiha atau mengakhirkan kami Allah kan itu ayat nu akhirha yakni mengakhirkan kami Allah kan itu ayat fala nuzil maka tidak menghilangkan kami Allah hukmaha akan hukumnya itu ayat wa narfa dan menghilangkan kami Allah tilawataha akan bacaan itu ayat au nu akhirha atau mengakhirkan kami Allah kan itu ayat fil lauhil mahfuz pada lauhil mahfuz
Wa fi qiraatin dan banyak dibaca pada qiraat yang lain bila hamzin dengan tidak memakai hamzah minan nisyan dapat nisyan ainun sikha yakni menghapus kami Allah akan itu ayat 6 ayat 6 huha yakni menghapus kami Allah akan itu ayat min qalbika dari hatimu wa jawabu syati dan bahwa jawab syarat nati adalah Nadi maka mendatangkan kami Allah bi khairin akan yang lebih baik minha dari itu ayat anfa yakni yang lebih berguna yang bermanfaat lil ibadi untuk hamba-hamba fi suhulati dalam kemudahannya au katamil ajri atau banyaknya pahala yang komentar karena ayat Allah jelema bodoh teu ngarti ngomentar kadek ya tong sok komentar karena aturan hukum-hukum Gusti Allah kitu ceuk Allah na tarima we nya urang mah bodoh teu ngarti pasti sadaya ge aya hikmahna au atau misalnya itu ayat fit taklif di dalam memerintahkan wa thawab dan ganjaran pahala. Alam ta'lam apakah tidak mengetahui engkau annallaha akan sesungguhnya Allah ala kulli syai'in kepada segala sesuatu qadirun yang kuasa wa minhu dan adalah tetap itu kulli syai' an-nasu bahwa menyalin wa tabdilu dan menggantikan wal istifham bahwa istifham di sini lit taqriri adalah untuk menetapkan. Alam ta'lam apakah tidak telah mengetahui engkau annallaha akan sesungguhnya Allah lahu adalah milik Allah mulkus samawati bahwa kerajaan seluruh langit wala seluruh bumi yaf'alu mengerjakan Allah fi ma pada langit dan bumi maka sesuatu yasya yang berkehendak Allah kumaha Allah we tong loba komentar ka pangeran mah dan Allah kabehna ge nu aya di bumi nu aya di langit sadayana kagungan Allah wa malakum dan tidak ada lakum tetap bagi kalian min dunillah halnya tetap dari selain Allah ya ghairi yani selain Allah min zaidun min bahwa min sini zaidun adalah tambahan min waliyin bahwa yang mengurus ya faduko yang menjaga itu wali kepada kalian wala nasirin yani dan tidak ada yang menolong yang bisa mencegah itu nasir azabahu akan siksaan Allah ankum dari kalian in atagum jika datang itu siksaan kepada kalian tong minta tong anah-anah ka Allah mah di mana Allah benuh datang siksaan saha nu bisa langsung siksaan datang tsunami sok beureunkeun da tsunami bisa tidak bisa datang angin puting beliung bisa dieureunkeun ku jelema teu bisa tong polontong ka pangeran teh ya tong anah-anah ngomentar ka pangeran ulah bisi Allah benuh tapi kurang terima oleh kita apa ketentuan dari Allah hukum-hukum Allah terima oleh kita. Kalau kita mengomentari hukum-hukum Allah, wah sesuai dengan jeung kahayang, datang ke siksa, datang lini, batu taitana gunung. Saha nu bisa ngeureunkeun batu gunung? Datang. Naudzubillah min. Jangan sombong kita manusia. Siapa kita ini? Jangan sombong kita. Terima aturan dari Allah. Jangan sombong. Bahaya. Orang yang berkomentar, orang yang tidak terima dan aturan Allah, siap-siap akan datang azab dari Allah. Sudah datang azab, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kamari angin jeung non hujan jeung angin, saha bisa ngeureunkeun? Teu bisa. Sing sadar kana diri sorangan, ya. Tong polontong ka Allah. Terima apa aturan Allah, apa hukum Allah, terima oleh kita. Wa nuzila dan diturunkan lamma sa'alahu ketika meminta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa halu maka tali maka ayyuwasi'aha agar meluaskan Nabi Muhammad akan itu Mekah wa yaj'ala dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-safa akan gunung Safa zahaban akan emas. Ini aneh-aneh aja ini orang-orang ini ya. Orang Mekah pada saat itu orang-orang kafir Mekah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diluaskan ini kota Mekah dan ini gunung Safa dijadikan emas. Apa turun ayat bahkan bal aturiduna bahkan apakah menginginkan kalian dan tasalu akan meminta kalian rasulakum kepada rasul kalian
Kama suila Musa, sebagaimana diminta siapa Musa. Selalu yakni meminta kepada itu Musa siapa kaumnya Musa min qablu dari sebelumnya, min qaulihim dari omongan mereka, arinallaha jahratan, arina hendaknya memperlihatkan engkau kepada kami semua Allah jahratan secara terang-terangan, wa ghairi dzalika, dan selainnya itu omongan, ya. Selain itu omongan, akhirnya Allah turunkan azab siksaan. Waman, dan siapa orang yang tabaddal yang menggantikan orang tersebut al-kufru akan kekufuran bil imani dengan keimanan, yakni memilih kufur daripada iman, memilih kufur daripada iman. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, iman kita jangan sampai hilang dari diri kita. Amin. Ayakhudhu, yani mengambil orang tersebut akan kekufuran, badalahu akan gantinya itu iman, bitarkin nadhi dengan meninggalkan memikirkan bil ayati pada ayat-ayat al-bayyinat beberapa yang jelas, waqtirahi ghairihima, dan meminta selainnya itu ayat-ayat. Faqadallah, maka sungguh telah sasar itu orang sawa sabil akan jalan yang lurus, akhda yang menyalahi orang tersebut at-tariqal haqq akan jalan yang benar. Jalma orang yang memilih kekufuran daripada keimanan, naudzubillah min dzalik, dia sudah salah jalur, ya, sudah menyalahi jalur, sesat, orang tersesat, ya, bakal sasar dari jalan yang benar. Wasawa'u bawalawan sawabil asli, pada asalnya al-wasatu adalah pertengahan. Wada menginginkan siapa kathirun orang yang banyak, siapa kathirun yang banyak min ahli kitab, dari ahli kitab. Lau, bahwa lau di sini masdariyatun adalah masdariyah. Jika ada kalimat lau setelah wadda atau yawaddu, maka lau tersebut lau masdariyah, ya, lau masdariyah. Lau yaruddunakum, akan mengembalikan mereka kepada kalian min ba'di imanikum, dari setelah iman kalian, kufaran, kepada orang-orang yang kafir. Kenapa mereka seperti itu? Hasadan, karena hasud. Maf'ulun lahu wa laqad hasadan adalah maf'ulah kainan yang ada min yang musim dari dari sisi diri mereka. Ay hamalatum, yani membawa kepada mereka alika pada itu hasud, apa angkusuhum, diri jiwa mereka al-khabithatu yang sangat jelek. Mimani matabayana, dari setelahnya jelas tahu kepada mereka fit Taurat, di dalam kitab Taurat, apal haqqu, kebenaran, fi sya'nin Nabi, pada kelakuannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amu, maka hendaknya memaafkan kalian anu dari mereka, yatrukum, yani hendaknya meninggalkan kalian kepada mereka. Wasau, dan hendaknya berpaling kalian, a'ridu, dekat, yani berpalinglah kalian, fala tujazuhum, maka jangan membalas kalian kepada mereka, hatta yatiya, sehingga datang apa, sehingga mendatangkan siapa Allah bi'abdi, akan perintah Allah fi pada mereka minal qitali, dari perang. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu, qadirun, adalah yang maha kuasa. Wa aqimu, dan dirikan oleh kalian as-salat, akan salat, wa atu, dan hendaknya memberi kalian az-zakat, akan zakat, tunaikanlah oleh kalian az-zakat, akan zakat. Wa ma'adbahu, apa saja tuqaddimu, yang mendahulukan kalian di anfusikum, untuk diri-diri kalian, min khairin, dari kebaikan, ta'atin, yani ta'at, kasilatin, seperti silaturahmi wa sadaqatin, dan sadaqah, tajiduhu, maka akan menemukan kalian akan itu khair, ayatawabahu, yani pahalanya itu kebaikan, minallah, di sisi Allah, ya. Apa saja yang kita dahulukan, yakni yang kita gunakan dalam kebaikan, apa saja, harta kita, tenaga kita, apa saja yang digunakan dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kita lakukan kebaikan apapun, asal ikhlas karena Allah, kalian akan menemukan pahalanya di sisi Allah.
Inna Allah, sesungguhnya Allah bimakan sesuatu ta'maluna yang mengerjakan kalian basirun, ada yang maha melihat. Wa yujazikum, maka bakal akan membalas Allah kepada kalian bi akan itu ma. Wa qalu, dan berkata mereka kaum Yahudi, perkataannya la yadkhula, tidak akan masuk al-jannah ke surga siapa illa man, kecuali orang, karena yang ada itu orang hudan adalah orang-orang Yahudi. Mereka menganggap penghuni surga itu adalah orang-orang Yahudi. Au nasjamu haidin, ila bahwa lapan hudan adalah jama' di lapan haidin. Au nasara, atau orang-orang Nasrani. Qala dzalika, berkata dzalika kepada itu ucapan siapa? Yahudun Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Wa nasara Najran, dan orang-orang Nasrani yang ada di kota Najran. Lamma tanadharu, ketika bertukar pikiran mereka, baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay qalat, yani berkata siapa Yahudi, orang-orang Yahudi, ucapannya la yadkhulaha, tidak akan bisa masuk ke dalam surga siapa ilal yahudu, kecuali orang-orang Yahudi. Faqala, dan berkata siapa Nasara, orang-orang Nasrani, ucapannya la yadkhulaha, tidak akan masuk ke dalam surga siapa ilal Nasara, kecuali orang-orang Nasrani. Tilka, bahwa itu al-qaulatu, yang diucapkan amaniyuhum, syahwatum, yani keinginan nafsu mereka, al-batilah, yang batil. Qul, ucapan oleh engkau lahum, kepada mereka Yahudi dan Nasrani, hatu, datangkanlah oleh kalian burhanakum, akan bukti kalian, hujjatakum, yani akan bukti kalian, ala dzalika, ada situ ucapan. Apa buktinya kalian mengucapkan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, tidak akan masuk neraka surga kecuali orang Muslim? Apa dalilnya, buktinya apa? Datangkan oleh in kuntum, jika kalian ada, kalian shadiqin, dan orang-orang ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Sehingga di dalam hikayat dijelaskan di dalam kitab Qami'ut Tughyan halaman 14. Halaman 14 kitab Qami'ut Tughyan dijelaskan hikayat tentang iblis bertamu kepada Fir'aun. Iblis bertamu kepada siapa? Iya, dua nana musuh Allah hukum. Iblis jeung Fir'aun. Suatu hari iblis datang kepada pintunya Fir'aun. Lalu pintunya Fir'aun itu, pintu rumahnya diketuk oleh siapa? Iblis. Lalu Fir'aun berkata, man hada? Kata Fir'aun, siapa deh yang ketuk pintu? Kata iblis, ini iblis mungkin main-main juga ya, banyo aja kurang. Lau kunta ilahan majayat, kira aku mana teh kokong aku pangeran, tapi teh nyaho kuring. Lamun pangeran namun mana pangeran mau bodoh nyaho sanu datang. Ya mah pangeran ngaku pangeran bodoh. Lau kunta ilahan majahilta, kalau kamu Tuhan, katanya kamu ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Kata Fir'aun kepada umatnya, kepada kaumnya. Diheureyan ku iblis, engkau ngaku pangeran, tapi ternyata aku mah ya. Lau kunta ilahan majahilta, kalau kamu ngaku Tuhan, kamu tidak akan bodoh seperti ini. Akhirnya, oh iblis ya gitu. Falamma dakhala, lalu di haturanan, silahkan masuk iblis. Lalu iblis berkata li Fir'aun, qala li Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka? Hei Fir'aun, apakah kamu tahu ada makhluk Allah, ada orang yang lebih jelek daripada kamu? Kata siapa? Iblis kepada siapa? Fir'aun. Kamu tahu enggak? Ada orang yang lebih jahat, lebih jelek, lebih busuk daripada kamu. Ini Fir'aun sudah ngaku Tuhan, ini paling busuk-busuknya orang, musuh Allah. Tapi ada yang lebih busuk daripada kamu. Kata siapa? Iblis. Qala, berkata Fir'aun, man huwa? Teu nyaho deui pangeran teh. Tadi teu nyaho sanu datang. Ditanya teu nyaho deui piraku aya pangeran bodoh. Ya nakar-nakar teuing pangeran bodoh nya Fir'aun. Man huwa?
Iblis, siapa ini? Siapa yang lebih jahat, lebih jelek, lebih busuk daripada saya? Kata iblis, al-hasid, orang yang hasud. Kata iblis, siapa? Al-hasid, orang yang hasud itu lebih jahat, lebih jelek daripada kamu, Firaun. Na'udzubillah min dzalik. Kata iblis, orang yang hasud lebih jahat, lebih jelek daripada Firaun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wabil hasadi waqatu fi hadhil mihnah. Tahu enggak Firaun? Tahu enggak? Saya kenapa seperti ini, kata iblis, dilaknat oleh Allah, diusir dari rahmat Allah selama-lamanya gara-gara penyakit hasud. Sebabnya diantaranya penyakit hasud. Tidak senang lihat Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, sehingga saya harus menghormati Adam. Saya nggak senang. Nah itu gara-gara hasud ini saya celaka. Saur saha kahartos. Jadi jelema nu hasud leuwih goreng di badan saha. Gitu eta mah. Kari ngaca diri. Ai kuring teh hasud teu saya ke eta mah. Eta lamun batur meunang kanikmatan atau nyeri hate. Gitu eta mah. Mun urang tukang dagang, tatangga urang tukang dagangna payu, urang nyeri hate. Nyeri hate atau. Heh gitu pokoknya. Mun tukang dagang jeung tukang dagang deui si eta ieu loba nu meuli aya urang kuring loba nu meuli. Mun ajengan ningali batur ajengan si eta mah loba muridna payu di lobana aya kuring loba nu ada. Nah ningali ajengan nu loba muridna teh atoh bunga atau nyeri hate. Kitu eta mah. Kari kontrol masing. Tinggal kontrol masing-masing. Apakah kita sudah bersih, sudah sembuh dari penyakit hasud atau masih ada penyakit hasud? Kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. La yajtami'u, tidak akan bersatu, berkumpul, fi jawfi 'abdin, pada hatinya seseorang, pada dirinya seseorang hamba, apa yang tidak akan kumpul? Al-imanu wal hasad, keimanan dan penyakit hasud tidak akan kumpul. Artinya imannya bisa rusak. Tidak akan lama iman ini akan hilang. Iman ini akan rusak ketika di dalam keimanan tersebut terselip penyakit hasud. Ini bahaya, jangan dianggap sepele kita. Jadi usahakan kalau kita lihat orang dapat nikmat, usahakan hati ini gembira. Jangan hati ini sakit, nyeri hati. Teresep ningali batur meunang kadi batur teh cenah sansara we kabeh. Hati-hati ya. Pokoknya kita lihat orang lain dapat nikmat, alhamdulillah. Gitu ya. Kedah muji ke Allah ya. Jadi tidak akan berkumpul pada diri seseorang hamba keimanan dan hasud. Artinya apa? Hasud ini, bahayanya hasud bisa mengakibatkan lepasnya keimanan. Bahaya hasud bisa mengakibatkan lepasnya keimanan. Ini bahayanya penyakit hasud ya. Terjadi kepada siapa? Terjadi kepada putranya Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu Qabil. Dia hasud kepada Habil. Kenapa hasudnya? Ini masalah perempuan. Habil dilahirkan dengan siapa? Iklimah.
Qabil dilahirkan dengan labuda, pohon deui gitu ya. Pohon deui gitu. Ya. Ini Qabil dia lahir, jadi Nabi Adam alaihissalam itu kalau punya anak, Siti Hawa itu melahirkannya satu jodoh, sapasang kembar, ngan sajodoh kembaran teh. Contohnya seperti Iklimah ini dengan Qabil. Iklimah ini cantik, lahirnya dengan Qabil kembarannya itu. Kalau Labuda kurang cantik, lahirnya dengan Habil. Cara menikahnya kan silang, temenang eta, temenang kanu kembaran ya, harus silang. Akhirnya ini Qabil ditikahkan kepada Labuda, Habil ditikahkan kepada Iklimah. Waduh, nyeri hati eta Qabil. Dan padahal ngajuru nama bareng jeung kuring. Nah dibikin ka batu, dibikin ka adina. Allah Akbar, ini penyakit hasud ya. Tidak terima kepada ketentuan aturan dari Allah. Padahal semua yang ngatur itu siapa? Allah. Akhirnya sampai dibunuh itu Habil oleh saudara kandungnya sendiri. Kenapa? Gara-gara penyakit apa? Hasud. Gara-gara penyakit hasud terjadi pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu ketahuan bahwa Qabil ini membunuh Habil, akhirnya dia lari dari Nabi Adam dan dia menyembah api, keluar dari keimanannya. Kenapa? Gara-gara penyakit hasud. Hati-hati. Menurang ayat calon orang efeknya kubatur. Aduh, bakal digeus diwiridkeun. Diwirid geus beunang tapa 40 poe. Wirid teh hesuga penting. Da efek teh jarina kama kade. Bisi nepatah kalakuan Qabil. Ya, naudzubillah min. Apa geus ditahtukeun jodoh geus ditah. Saeja dia jan jodoh nama masih kumaha oge rek didalilan dek diluan kumaha. Heuh, kumaha bae bisa. Artinya ketika kita lain jodohna teh itu henteu mas lahat tidak mas lah itu tinggal itu non karena nah ini penyakit hasud terjadi. Nah, apa yang terjadi kepada Qabil tidak mustahil terjadi kepada kita kalau kita mempunyai penyakit apa? Hasud. Pokoknya mah geus sing atoh ningali batur teh. Ningali batur menang kalimatan sing arara toh naik pangkat alhamdulillah. Gaji naik alhamdulillah. Ningali batur. Payu dagangna alhamdulillah. Kawin deui bebek alhamdulillah. Keun bae. Naon hesena dan nikmat eta. Terus tong nyeri hate tapi ka keringnya, tapi ka geuning. Tuh tadina montok jadi begang. Na'udzubillah min. Ieu gara-gara naon? Hasud. Coba atoh genah tuang jadi raos, hees jadi tibrah. Ieu mah kumaha ngokot penyakit hasud da. Kaharos. Terutama kaum ibu-ibu ya, kade. Ya. Kade ibu-ibu nya ulah hasud. Ya, kamaru. Hasud ka saha? Kamar, hati-hati. Kumaha ya si akang senang ngeusan jeung nongkok jeung nu ngora. Naudzubillah min dzalik. Doakeun deh sing soleh kitu. Salakina sing soleh, pamajikan nu ngorana sing soleh, pamajikan nu kolotna sing lamun soleh beres mah kabeh. Beres ku soleh mah. Dan nu jadi teu beres teh katu soleh. Sanajan hiji ge itu soleh mah ngan gawena pasea we. Da teu eta doakeun sing soleh kitu we. Karena
adanya seueur ieu penyakit hasud. Al Imam Ghazali membahas seperti itu. Kunaon naon nu jadi sabab jelema hasud. Nah, ini ada. Penyebab hasud itu apa? Al Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu membahas tentang asbabul hasad di dalam kitab Ihya juz 3. Juz 3 halaman 188. Penyebab orang hasud itu ya oleh Imam Ghazali diringkas ya, disimpulkan ada 7 sebab. 7 sebab timbulnya penyakit hasud. Apa arti hasud? Arti hasud oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu didefinisi wa ma'nal hasad ayyajidal insan fi sadri wa dhaiqan wa harajan wa karahiyatan li ni'matin anamallahu bi 'ala 'abdin min ibadi fi dini aw dunya hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa rubbama tamanna dzalika wa in lam tasir ilaihi wa dzalika muntal khubuth. Arti hasud adalah ya, makna hasud adalah mendapatkan manusia dalam dadanya, dalam hatinya kesempitan dan kebencian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, baik nikmat agama atau nikmat dunia. Baik nikmat agama atau nikmat dunia. Lamun ajengan biasana hasudna jeung ajengan deui. Eta kitu, tong ngaji ka si eta. Kade euy sasar. Padahal cantang tuh sasar. Jo nuding sasar. Kade nya lamun urang jadi ajengan, kade tong hasok hasud ka ajengan deui peda eta ajengan ada payu, manehna teh payu dihasud da. Dipitnah eta ajengan payu teh. Kade si eta euy gede wadul. Wah, rupa-rupa we. Hati-hati tuh. Kalau kita jadi ustaz, jadi kiai, hati-hati jangan sampai hasud terhadap kiai. Wah, si eta mah ria euy pakaianna kitu wae. Gini gue, dia hasud. Jangan ya. Jangan kita hasud ya. Apa artinya? Apa untungnya kita hasud? Tidak ada keuntungan, kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dunia, sangsara dunia akhirat jelema hasud. Leuwih goreng di batan Firaun jeung iblis ge. Hayang leuwih goreng di batan Firaun. Tah jelema hasud gitu teh. Kemudian yang pertama penyebab timbulnya hasud al-adawah, permusuhan. Di mana jelema silih musuhan timbul penyakit hasud. Hati-hati ya. Urang tong sok nyon memusuhan, apalagi sesama muslim. Jangan kita jaga persatuan dan kesatuan, lain memusuhan. Justru orang ngaji teh ngarah akur ieu mah. Bagus ngaji jadi halal akur. Jadi sini ngorengkeun geus ngaji teh. Justru ngaji teh ngarah akur. Ngarah repeh rapi. Kumaha ya geus ngaji teh kala kapasea. Jadi teu akur jeung pamajikan, teu akur jeung dulur, kade. Nya, kadenya ulah duwi ka kitu. Yang pertama, penyebab hasud adalah permusuhan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan wahada asyaddu asbabil hasad. Dan ini adalah salah satu yang paling berat dari sebabnya hasud. Ya, yang paling keras, yang paling berat sebabnya hasud itu adalah terjadinya permusuhan. Kados kunaon make memusuhan? Oh, anu deus eta ngahina. Naon hesena atuh jempeng we. Doakeun we. Aya batur ngahina ka urang ahkeun bae. Teu kudu dijawab ya. Teu kudu dilawan, doakeun we urangna sing soleh, nu ngahinana sing saro. Kan beres. Cuma kumaha nyeri hate tuntuna teh ngukut hasud. Timbul papase ya. Kurang naon? Kurang gede hampura. Kusabab teu gede hampura. Lamun gede hampura beres dengan rupa. Rek nu ngahina rek ngagogoreng beres ku gede hampura. Itulah akhlak para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi sebab permusuhan terjadi teh gara-gara urangna teu gede hampura. Mahal kana ngahampura ka batur. Contoh siapa?
para wali Allah Subhanahu wa taala terjadi kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu. Al-Imam Ibrahim bin Adham, suatu hari beliau ada orang yang memukul kepalanya sampai tercucuran darah, bercucuran. Aya jelema neungeul masakan tubika keluarga gede raheut masakan. Mun urang lain batur mah teu nyaritakeun batur, mun urang kumaha bujang-bujang make raheut nonyoke geus neke geus jadi masalah urang. Aya jelema teu ngahaja neke urang kira-kira ada kumaha amak teu jadi masalah gede. Ieu mah lain ditekeh deui digebug teu ka keluarga gede. Apa yang beliau katakan ketika beliau didolimi oleh seorang tersebut? Beliau mendoakan, ya Allah ampuni dosa orang tersebut. Masya Allah. Itu akhlak para kekasih. Lalu kata murid-muridnya, ya Imam, kenapa engkau mendoakan seperti itu? Kenapa tidak mendoakan celaka? Kata Imam Ibrahim bin Adham, saya mendapatkan pahala sabar karena ini musibah gara-gara dia. Maka apakah saya harus membalas dengan kejelekan? Saya mendapat pahala sabar. Ya, mendapat musibah saya sabar, dapat pahala itu karena dia. Nah, saya juga menginginkan dia supaya mendapat pahala. Ngantong aja gitu jangan aja ngeteke. Ulah dolim kabatur. Teu meunang dolim kabatur. Hati-hati. Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, ana zalim in lam antaki min zalim. Kata Allah, kami Allah zalim jika kami tidak menyiksa orang zalim. Artinya apa? Orang yang zalim pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah. Na'udzubillah min di dunia sebelum kelak di akhirat. Jadi hati-hati ya, jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Hanya jika terjadi orang lain zalim kepada kita, geus doakeun sing sae. Ajal mah ngagoreng urang mitnah, doakeun sing halus, sing soleh, sing jadi wali kitu. Aya jelema nu ngagoreng urang, ya Allah, eta jalmi nu ngagoreng abdi sing janten wali Allah. Kitu. Pan geunah. Efek teh manehna jadi wali, berkah doa urang kabagean ganjaran. Tuh. Itunya tong sok ngadongkakeun goreng kabar. Kemudian yang pertama apa? Penyebab permusuhan. Hati-hati ya, muslimin muslimat, muslim jangan sampai ada di antara kita permusuhan. Beda sedikit gak apa-apa. Saya tambah gitu, kedua perbedaan bagus biasa. Ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku di dalam ilmu furuq, ilmu fikih itu ikhtilafnya adalah rahmat. Saya tambah gitu batal cung yuk teu batakeun bae da aya kaona masih tong jadi pasea gara-gara yuk batal da bohong tungtun jadi pasea ulah nya rangka dari ngajagi nya persatuan dan kesatuan urang kudu ngajaga nya ngajaga persatuan urang muslimin teh kudu ngahiji ya ulah pakia pak aing asa aing pang benerna ulah gitu erek mah kuring numpang salahna erek mah kuring numpang goreng patutna erek mah kuring numpang bobolokotna lain kuring numpang benerna hartos. Yang kedua wa ta'azzus, merasa mulia. Yang ketiga wal kibru, sombong. Jelema di mana ngukur gumede timbul penyakit hasud. Yang keempat wa ta'ajjub, merasa heran. Yang kelima wal khaufu min fautil maqasid, takut dari hilangnya beberapa tujuan yang diinginkan. Yang keenam hubbur riyasah, cinta akan kepangkatan. Muwe dihadapkeun batur teh hayangna teh disaluhurkeun batur. Sakabung ieu kuring nu pangpitna teu meunang aya nu leuwih ti kuring dah gitu bakal timbul hasud. Hubbur riyasah, cinta akan kepangkatan. Hujan di luar kosong kene di dalam sok kalau aya 3 menit deui. Sok ka dieu.
Tuh air hujan mahnya darah kasub. Alhamdulillah. Ini hujan membawa rahmat ya. Alhamdulillah. Yang keenam, yang hubbur riyasa, cinta akan kepangkatan. Yang ketujuh, khubuthun nafsi wa mukhliha. Ya, jeleknya jiwanya, kotor jiwanya. Dan kikir jiwanya. Ini 7 perkara ini penyebab timbulnya penyakit hasud. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Semuanya dibersihkan hatinya oleh Allah. Kita semua dibersihkan hati kita oleh Allah dari segala penyakit-penyakit hati. Hati menjadi hati yang bersih, hati yang lunak, hati yang terang, hati yang hidup, hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan, jika betul menurut Allah dan syariat Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau salah ya yang disampaikan, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bil majdi wal ma'ab. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi kalau lambat kesongkan di depan bisika hujanan kalau lambat Rabatin lana fi dinina ma'a ahlil qurrihum sawadakar ma'a ahlil qurrihum sawadakar Rabbi wafiqna tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima ya ulama nuhda bil khairi wa nufa kulla syar nuhda bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syurur Rabbir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla anta